Kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ini adalah perbandingan yang jika salah satu besaran naik, tapi nilai yang satunya lagi itu akan berkurang atau turun. Sebaliknya, jika salah satu besaran itu turun atau berkurang, malah nilai yang lainnya itu akan naik atau bertambah. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah cara menyusun perbandingannya. Nah, inilah perbedaan perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan yang senilai atau perbandingan yang pada umumnya, yaitu adalah hanya di cara menyusunnya. Cara menyusunnya ini adalah dengan cara dibalik. Nah, sebelum itu kita coba cari tahu dulu bagaimana sih suatu perbandingan yang kalau satu itu bertambah tapi malah berkurang. Contohnya adalah kecepatan dengan waktu tempuh. Misal nih, kita mengendarai sebuah kendaraan dengan kecepatan 40 km per jam. Waktu tempuhnya adalah 3 jam. Logikanya, kalau kecepatannya kita tambah, apakah waktunya akan bertambah? Tentu saja waktunya akan berkurang. Nah, sekali lagi ya, di sini kata kuncinya tadi adalah yang satu bertambah, yang satu berkurang. Oke, kecepatannya kita tambah, waktu tempuhnya logikanya adalah berkurang. Nah, di sini ada satu yang bertambah yaitu kecepatannya, tapi waktunya malah berkurang. Cara menyusunnya adalah kalau kita menyusun 40/60, berarti ini ya dari atas ke bawah 40/60, maka sama dengannya ini dibalik menjadi X/3. Jadi karena dia tidak senilai atau berbalik nilai, maka cara nyusunnya dibalik. Jadi kalau 4/60 itu sama dengannya X/3. Jadi ditukar ya atau dibalik perbandingannya. Contoh lagi, pekerja dengan waktu. Kalau misalkan pekerja 15 orang butuh waktu 12 hari, maka ketika waktunya menjadi sedikit atau dipersingkat, maka logikanya pekerjaannya harus ditambah atau dikurang. Ya jelas, ketika waktunya dikurangi, maka pekerjaannya harus kita tambah. Ini juga termasuk perbandingan yang berbalik nilai. Contohnya adalah Pak Arjo memelihara 10 ayam dan stok makanannya untuk 30 hari. Jika Pak Arjo membeli 2 ayam lagi, berapa stok makanan tersedia? Nah, ini juga termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau kalian amati, untuk perbandingan berbalik nilai ini biasanya selalu berhubungan dengan waktu. Tadi ada kecepatan dengan waktu, pekerja dengan waktu, ini juga ada ayam dengan stok makanannya yaitu waktu. Mari kita susun terlebih dahulu supaya kita tidak bingung. Nah, kita tentukan bahwa ini jelas ya, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Logikanya kalau ayamnya bertambah, maka stok makanannya akan semakin cepat habis atau waktunya semakin berkurang. Kita harus teliti bahwa yang pertama adalah 10 ayam itu untuk 30 hari. Nah, ini yang harus kalian hati-hati. Pak Arjo membeli lagi 2 ayam lagi. Nah, berarti di sini kita harus menuliskan 10 ditambah 2. Jadi ayamnya nanti akan menjadi 12. Nah, kalau kita punya 12 ayam, berarti akan menjadi berapa hari? Nah, untuk menyusunnya sekali lagi harus hati-hati ya, karena ini berbalik nilai, maka 10/12 akan sama dengan X/30. Jadi yang satu sisi ini harus kita balik nyusunnya. Jangan seperti menyusun perbandingan nilai yang searah, tapi harus dibalik. 10/12 sama dengan X/30. Boleh nggak kalau 12/10? Nah, kalau 12/10 dari bawah ke atas nyusunnya gini, maka nanti nyusunnya menjadi 30/X. Langkah selanjutnya, cara menyelesaikannya sama, yaitu dengan kali silang. Jadi sekali lagi, penekanan untuk menyelesaikan perbandingan adalah menyusun perbandingannya dengan benar. Kita kali silang sama langkahnya, 12 akan ketemu dengan X, 12X, 10 ketemu dengan 30. Nah, jangan dihitung dulu, kita tulis X-nya sama dengan 10 kali 30/12. Kita sederhanakan dahulu, 10 dengan 12 dibagi berapa? Oke, 10 sama 12 ini disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi 2, maka menjadi 5. Untuk 10-nya dibagi 2 menjadi 5.
12-nya dibagi 2 menjadi 6. Kemudian kita sederhanakan lagi, 30 sama 6, 30 dibagi 6, 6 dibagi 6, maka atasnya adalah 5, sedangkan penyebutnya tinggal 1. Jadi sehingga X-nya itu akan sama dengan 5 kali 5. Sehingga nanti makanannya hanya akan tersedia untuk 25 hari. Contoh soal selanjutnya, sebuah pekerjaan dikerjakan oleh 12 bekerja dalam 15 hari. Jika waktunya dipercepat menjadi 9 hari, maka tambahan pekerjanya adalah. Nah, di sini ada kata kunci tambahan pekerja, nanti di hasil akhir harus hati-hati dan harus teliti. Tapi kita harus menentukan dulu ini perbandingan apa, di mana kalau harinya semakin berkurang, maka pekerjaannya harus ditambah. Nah, ini sudah diberikan kata kunci ya, tambahan pekerja. Hari berkurang, tapi pekerjanya ditambah, berarti berbalik nilai. Nah, kalau kita ingin menyusun perbandingannya, maka 12 per X itu akan sama dengan 9/15. Jadi nyusunnya dibalik. Jadi sama dengannya ini 12-nya tidak dengan 15 tapi dengan 9, harus dibalik. Setelah itu penyelesaiannya sama dengan kali silang, sehingga 9 kalikan X akan sama dengan 12 kali 15. X-nya akan sama dengan, nah 9-nya menjadi dibagi ya. Nah, 12 kali 15 per 9. Kita sederhanakan, 12 sama 9 dibagi berapa? Dibagi 3, sehingga X-nya akan sama dengan 4 kali 15 per 3. Masih bisa kita sederhanakan 3-nya dengan 15, sehingga akhirnya menjadi X-nya sama dengan 4 kali 5. Nah, 20 ini adalah pekerja yang dibutuhkan jika waktunya 9 hari. Maka kita harus teliti tambahannya adalah 20 dikurangi pekerja yang sudah dimiliki, yaitu 12. Sehingga tambahannya adalah 8 pekerja. Contoh soal selanjutnya, suatu proyek diselesaikan dalam waktu 30 hari dengan melibatkan 20 orang pekerja. Setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Agar selesai tepat waktu, maka tambahan pekerjanya adalah, ini juga sama perbandingan senilai dengan variasi. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Ini juga sama perbandingan berbalik nilai, di mana, nah kita tuliskan seperti ini ya. Mula-mula 20 pekerja ini 30 hari. Nah, setelah 10 hari dikerjakan, berarti dari 30 ini 10 sudah dikerjakan dengan kondisi pekerjanya sama, yaitu 20 pekerja. Karena 10 sudah dikerjakan, maka kondisi yang belum selesai atau sisanya adalah 20 hari dengan pekerja 20 pekerja. Oke, sekali lagi, karena 10 hari sudah selesai, maka yang 30 ini kita kurangi 10, maka tersisa 20 hari lagi dengan kondisi 20 pekerja. Selama 20 hari ini ternyata sempat terhenti 4 hari, maka waktu yang tersisa menjadi tinggal 16 hari. Nah, dari 16 hari yang tersisa ini, maka kita butuh berapa pekerja. Sehingga perbandingannya, nyusunnya yang kita gunakan adalah 20 pekerja dan 20 hari, kemudian ini X dan 16 hari. Yang awal sendiri yang 20 dan 30 hari ini sudah tidak kita gunakan karena tadi kita yang 10 harinya sudah berjalan. Nah, ketika menyusun, maka kalau 20 per X, maka disusun yang satunya harus terbalik atau dibalik karena berbalik nilai, yaitu menjadi 16 per 20. Langkah selanjutnya kali silang, 16X sama dengan 20 kali 20, X-nya sama dengan 20 kali 20 per 16, kita sederhanakan 20 dengan 16 dibagi 4, jadi 5 kali 20 per 4. Kemudian 20 sama 4 kita sederhanakan lagi menjadi 5 kali 5, sehingga hasilnya 25. Tapi ingat, 25 ini adalah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan selama 16 hari. Yang diminta adalah tambahan pekerja, sehingga tambahannya adalah 25 dikurangi pekerja yang sudah dimiliki, yaitu 20, sehingga jadi 25 dikurangi 20, yaitu adalah 5 pekerja. Sekian dan terima kasih.